Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan referensi ya, ini minuman kekinian yang cocok untuk usaha kuliner. Tapi fokusnya sebenarnya bagaimana sih membuat atau mencari konsep ide-ide minuman yang cocok untuk usaha kuliner ya. Jadi saya akan menampilkan beberapa contoh minuman kuliner sebenarnya yang lagi tren, hanya saja saya akan fokus sebenarnya lebih ke teorinya ya. Jadi minuman kekinian saat ini sebenarnya telah merambah luas. Jadi diversifikasinya cukup luas dengan basis atau basic minuman bahan penyegar yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya ya. Jadi ada dasarnya itu dari minuman kopi, ada dasarnya minuman teh, ataupun dari sari buah seperti itu. Nah, dari ketiga bahan itu nanti ada kombinasi-kombinasinya. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita terlebih dulu mengenal jenis-jenis, misalkan jenis-jenis kopi yang digunakan, apakah lebih cocok ke robusta atau arabica, kemudian tehnya yang digunakan itu teh apa, kemudian nanti baru kita kalau sudah memahami itu, baru kita punya konsep untuk mengembangkannya ke dalam bentuk-bentuk atau kombinasi minuman kekinian seperti itu. Nah, sehingga diharapkan ya, jadi inovasinya nanti muncul dengan referensi minuman-minuman yang sudah ada saat ini. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada Oreo Frappuccino. Saya tidak akan membahas bagaimana cara membuatnya karena di sini sudah tertampil ya bahan dan cara membuat. Tetapi saya ingin memfokuskan terhadap bagaimana rekan-rekan nanti mengkombinasikan ya dari unsur seni dan desainnya. Ya, seperti kombinasi warna, kemudian kombinasi tekstur. Di sini ada yang lembut, ada yang halus, ada yang cair, ada yang kasar, seperti itu. Jadi lebih ke arah situ sih sebenarnya untuk bagaimana kita membuat sebuah minuman kekinian itu. Kemudian juga kombinasi rasa ya. Jadi ada asam, ada manis, ada pahit ya dari kopi dan macam-macam. Nah, ini kalau ini contoh kombinasi warna ya. Yang lebih menonjol kan di sini kan sebenarnya kan warna. Jadi namanya red velvet milkshake. Ya, bisa namanya nanti macam-macam ya. Tapi saya sarankan namanya itu memang lebih ke arah positif ya. Jadi biasanya kalau nanti minuman itu pengennya viral, kemudian menggunakan istilah yang negatif ya, contohnya yang berbau-bau setan, gendruwo, ya itu biasanya nanti kita akan terkendala ketika mengurus sertifikasi halal. Ya, meskipun bahan yang digunakan itu sudah terjamin kehalalannya, tetapi nama itu juga tidak bisa diabaikan ya. Ya, saran saya rekan-rekan nanti ketika membuat minuman, ya usahakan minuman itu yang arahnya itu memang positif ya, tidak menggunakan nama-nama yang negatif atau bertentangan dengan agama dan kepercayaan. Nah, ini bisa dari kombinasi warna putih, warna pink, ya kemudian ukuran gelasnya, bentuk gelasnya itu kan menarik. Nah, jadi nanti membuatnya ya kekinian itu seperti dan macam-macam ya dari bentuknya saja. Kalau bahannya, cara membuatnya saya tidak akan menjelaskan secara detail karena di sini sudah ada. Nah, atau menggunakan istilah bahasa Inggris ya atau bahasa Inggris atau campuran bahasa luar itu bisa malahan ya. Kemudian gelasnya juga diperhatikan, kombinasi warnanya itu menjadi poin penting. Termasuk ukurannya, ukuran. Apakah boleh sebenarnya menggunakan istilah Indonesia itu boleh ya boleh. Jadi kadang-kala kalau Anda menemui itu banyak sekali minuman yang sebenarnya isinya sama dengan nama yang berbeda. Ya. Jadi misalkan kombinasinya cuma susu, kemudian sari lemon dan Yakult itu namanya sudah berbagai macam jenis, tapi kombinasi warna bahannya ya sama itu. Ya, jadi kita pintar-pintar saja sebenarnya bagaimana mendesain sebuah minuman itu dengan variasi warna, ya, variasi ukuran, kemudian variasi
bahan seperti itu ataupun rasa. Kemudian ini juga sama, kalau ini kan hampir sama ya dengan Oreo Frappuccino tadi, tapi dari segi rasa akan berbeda karena dia menggunakan Nutella. Sebenarnya sesederhana ini membuat membuat minuman. Kan ini kan hampir sama ya seperti yang tadi Oreo Frappuccino tadi, cuma coklatnya diganti dengan Nutella, kemudian susunya dikocok, kemudian Oreo-nya tadi ya diganti cookies gitu aja, karena cookiesnya nanti bisa biskuitnya bisa macam-macam, karena ya Oreo itu juga masuk biskuit gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mempunyai konsep yang kuat terhadap suatu bahan ya, baik dari minuman ataupun pelengkapnya, itu sebenarnya sangat mudah ketika kita mengembangkan minuman ya, sebuah minuman hanya mengganti salah satu bahan saja sudah namanya sudah akan berbeda seperti itu. Kemudian ini ada cheese tea, ini juga populer dari kombinasi warna. Ya, kalau Anda bayangkan ya, kalau zaman dulu kan ini minuman ini apa sih? Cheese itu kan lebih ke condong ke makanan ya, makanan gurih ya khususnya. Tetapi pada perkembangannya ternyata bisa digunakan minuman. Ya, tapi cheese yang digunakan tentunya adalah cream cheese ya atau unsalted. Kemudian bisa ditambahkan whipped cream dan gula. Ya. Tapi basicnya kan kembali lagi teh ya. Kalau enggak ya kopi. Cheese coffee ya ada, cheese tea ya ada. Nanti buah juga ada. Jadi konsepnya diperkuat ya. Konsepnya diperkuat, dasar-dasar minumannya diperkuat, kemudian nanti kombinasi itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Pada prinsipnya bagaimana mengembangkan sebuah minuman kekinian itu adalah pada kombinasi warna, kombinasi rasa, kombinasi bahan ya. Yang tentunya ini melawan melawan apa ya? Melawan ketentuan sebenarnya ya. Jadi yang gurih dicampur yang dengan minuman yang apapun dilawan, tetapi ternyata kombinasi rasanya itu lebih 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 enak ternyata gitu ya. Mungkin pada awal-awal akan mikir ulang itu. Ini apa iya gitu. Misalkan kalau di Banyuwangi itu kan ada rujak soto, bakso soto, kan bayangkan saja sudah apa ya enak gitu. Ternyata ketika Anda coba nyicipi ternyata rasanya juga normal saja gitu. Nggak seaneh namanya gitu. Sama minuman nanti juga seperti itu pada kenyataannya. Ya, bisa bisa dikombinasikan dengan macam-macam. Ini alpukat kocok ya. Ini mengandalkan tekniknya. Jadi tekniknya dikocok ya. Sebenarnya pakai nggak dikocok juga ya. Ada yang pakai blender juga. Cuma ketika kita menjual keterampilan itu juga akan bisa mendongkrak pemasukannya. Itu. Jadi bisa dibuat seperti ini. Dan apakah hanya alpukat ya bisa macam-macam. Tapi memang yang populer itu memang lebih ke alpukat kocok. Nah, atau bisa menggunakan istilah dari atau kombinasi ya dari makanan luar itu juga bisa dengan nanti tentunya dikonsep dengan nama yang berbeda itu bisa. Nah ini juga smoothies ya, jenisnya smoothies ya. Jadi ada es krim, kemudian wadahnya juga bagus, kemudian ada buahnya. Kalau dilihat di sini kan ada kombinasi creamy, manis, kemudian ada asam-asam seperti itu. Jadi bisa ditambahkan dengan coklat juga ya di sini ya. Jadi silakan nanti divariasikan ketika membuat minuman itu. Ataupun nanti dari kemasannya ya. Ini kan kalau ini kan siap minum atau dine in ya. Tapi nanti bisa dikemas itu sedemikian rupa, bentuknya juga berbeda-beda, itu juga juga menjadi apa ya? Istilahnya bisa menjadi patokan. Dan ini kalau pat bingsu ini ya lebih ke makanan dari luar ya. Jadi ada kacang merah, aneka buah. Nah, ini juga cocok untuk menu-menu kafe itu ya seperti ini ya. Yang dia itu tidak terlalu berat, tetapi kaya akan sumber bahan gitu ya. Dan bahannya itu ya tidak umum ya sebenarnya ada popcorn di situ, ada es krim, kemudian ada kacang merah. Nah, gitu kalau lidah kita ya kalau misalkan yang sudah dewasa atau kelahiran 80-an 90-an mungkin akan agak sulit ya apalagi yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang karena pengaruh media sangat kuat, saya rasa
sah-sah saja dan mereka mungkin akan mencari yang seperti ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika memilih pangsa pasar. Ini ada coffee milk boba, ini sudah lazim ya, sering digunakan. Ada es kelapa isi, ini juga bisa dari variasi warna ya. Ini kan menarik. Ini es goyobot, ini yang mengandalkan makanan minuman tradisional. Nah, ini juga es krim ya, basicnya es krim bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini sudah populer ya, kalau ini sangat populer sekali. Kita mengandalkan boba, bahkan bobanya itu juga tidak hanya dari brown sugar, bisa nanti dari buah, dari kombinasi sayur mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi buat boba sendiri ini juga ya macam-macam. Jadi mengandalkan kombinasi warna ya sebenarnya, kombinasi warna dan rasa ya untuk bagaimana membuat minuman kekinian. Nah, dari rempah, dari bahannya. Ini kalau berbasicnya adalah kopi. Ada apukat kopi juga. Bayangkan kalau ini disajikan untuk orang tua mungkin akan mikir dua kali ya. Kalau untuk anak-anak muda ya ini sudah lumrah seperti itu. Baik, sekian semoga menjadi inspirasi untuk pengembangan materi aneka minuman kekinian ya untuk inspirasi bisnis kuliner Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.